Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dela di kelas bimbingan dan konseling. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat belajar, walaupun karena masih dalam keadaan pandemi, kita belum bisa bertemu secara tatap muka langsung di sekolah. Dengan apapun keadaannya, kita berdoa semoga pembelajaran kita, setiap pelajarannya mendapat keberkahan dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Hari ini, kita akan membahas terkait cara belajar efektif dan efisien. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini pernah terlintas dalam pikiran kalian, ataupun mungkin kalian pernah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini? Contohnya, buat apa sih pelajarin banyak mata pelajaran di sekolah? Buat apa sih ujian? Emang nanti kepake di kuliah? Udah panjang-panjang ngerjain, jawabannya satu angka doang. Atau ginian doang, ngapain dihitung? Jadi, buat apa sih belajar? Nah, coba kita pelajari lagi ya. Ternyata, tujuan dari proses belajar mengajar itu bukan hanya untuk meraih nilai bagus saja, tapi juga untuk membentuk karakter-karakter yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Jadi mungkin sebagian dari kalian masih berpikir bahwa output atau misalnya tujuan dari belajar mengajar itu ternyata hanya untuk mendapatkan nilai bagus saja. Ternyata bukan hanya itu ya. Jadi dalam proses belajar mengajar itu terjadinya proses membentuk karakter-karakter yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Jadi coba mulai dari sekarang hilangkan pikiran-pikiran bahwa belajar itu tuh hanya untuk meraih nilai bagus saja. Oke, mungkin memang perlu kita mendapatkan nilai bagus, tapi itu bukan tujuan utama. Jadi tujuan utama dari proses belajar mengajar itu ternyata itu prosesnya, bukan nilainya saja. Jadi kalau misalnya prosesnya sudah berjalan dengan baik, nilai itu mungkin akan mengikuti. Nih, misalnya jika kamu mendapatkan nilai jelek, maka kamu pasti melakukan banyak kesalahan saat ujian. Jadi ketika kamu mendapatkan nilai jelek itu, coba pikirkan lagi ke belakang. Apa kesalahan kalian? Apakah mungkin kalian tidak belajar dengan baik? Atau mungkin kalian tidak mengerjakan soal dengan teliti? Maka di situ kamu belajar menerima konsekuensi. Ketika kamu melakukan kesalahan, maka konsekuensinya mungkin kamu akan mendapatkan nilai yang jelek. Lalu, jika kamu ingin menyelesaikan suatu soal, kamu pasti akan melakukannya sesuai langkah-langkah yang tepat, juga sesuai materi dan rumus yang ada. Jadi ketika guru menjelaskan suatu materi, pasti kan di situ ada dijelaskan juga langkah-langkah, juga mungkin dijelaskan rumus-rumus. Ketika kita tidak melakukannya sesuai dengan yang diajarkan oleh guru, atau mungkin kita mengerjakannya tidak sesuai dengan langkah-langkah yang ada, mungkin kita akan banyak melakukan kesalahan. Nah, di situ kamu belajar untuk berstrategi dan memperbaiki jika ada yang tidak sesuai dengan prosedur. Jadi ketika kita salah itu, kita belajar untuk memperbaiki juga. Next, tadi kita belajar terus kita membahas tentang belajar. Lalu apa sih pengertian belajar itu? Coba kita cek ya. Menurut James O. Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Cronbach dalam Daliono tahun 2006, belajar yang efektif adalah melalui proses pengalaman. Dan menurut Howard L. Kingsley, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau dirubah melalui praktek latihan. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya,
seorang anak yang ingin dapat belajar berjalan, maka ia mulai dilatih oleh orang tuanya merangkak, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah, yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya, dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Dari contoh tadi kita dapat simpulkan bahwa ternyata memang dalam proses belajar itu terjadinya tahapan-tahapan yang tadinya kita tidak bisa menjadi bisa. Jadi belajar itu adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang awalnya kita tidak bisa menjadi bisa. Demikian juga bila seorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami suatu dengan baik, maka ia harus melalui proses yang disebut proses belajar. Proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional atau disengaja, positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi hasil belajar? Ternyata ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama itu kondisi internal, dan yang kedua kondisi eksternal. Pertama kita bahas terkait kondisi internal. Yang pertama ada kondisi fisik atau jasmania. Tentu ketika seorang dalam kondisi fisik yang sehat akan menghasilkan proses belajar yang lebih efektif. Berbeda ketika kita sedang sakit, maka hasilnya pun akan kurang maksimal. Selanjutnya kondisi psikis atau kejiwaan. Artinya apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa diliputi rasa ketakutan, kecemasan, adanya konflik-konflik batin, diliputi rasa kekecewaan, serta gangguan psikis lainnya. Itu akan mempengaruhi juga ke dalam hasil belajar. Jadi, kalau misalnya kalian sedang belajar, usahakan kondisi psikis kalian dalam keadaan baik, jangan dalam keadaan galau. Selanjutnya nih, yang ketiga, adanya kemauan atau niat yang muncul dari dalam diri seseorang. Dan kemauan atau niat tersebut benar-benar tulus, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa niat belajar dengan sungguh-sungguh karena belajar atau sekolah itu merupakan suatu kebutuhan diri sendiri apabila ingin mencapai masa depan yang gemilang. Siswa juga berniat bahwa saya harus menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam sekolah dan karir saya. Dan juga berpikir bahwa saya tidak boleh bermalas-malasan dalam hidup ini, saya harus bekerja keras. Jadi dalam belajar itu tentu niat dan kemauan itu merupakan yang utama. Jadi kalau misalnya mau belajar itu coba niatkan bahwa kalian itu ingin belajar. Next, kecerdasan atau IQ. Faktor IQ juga sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Seseorang yang dikategorikan mempunyai IQ normal itu mulai dari 100 sampai 110 menurut hasil psikotes, maka ia disimpulkan akan mampu mengikuti belajar di sekolah umum dengan lancar. Selama ia tidak mengalami gangguan-gangguan lainnya. Demikian juga apabila seseorang mempunyai kecerdasan di bawah normal, tentunya akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas dan hasil belajar di sekolah jika dibandingkan dengan seseorang yang berkecerdasan normal. Selanjutnya ada minat. Minat juga menentukan aktivitas dan hasil belajar seseorang. Minat adalah tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Jadi tanamkan minat saat kalian sedang belajar. Apabila seseorang dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya aktivitas dan hasil belajar yang dicapai juga tidak akan optimal. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu,
Perlu seseorang terus-menerus untuk belajar mencintai, menyenangi suatu objek belajar sehingga pada akhirnya mampu dengan seutuhnya tertarik yang kuat dan mencintai dengan setulus-tulusnya objek belajar tersebut. Yang pada akhirnya motivasi belajar semakin meningkat untuk mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Yang terakhir, faktor internal yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu atau suatu perbuatan. Motivasi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Misalnya, belajar adalah suatu kebutuhan untuk masa depan dan sejenisnya. Itu motivasi internal, jadi sudah ada dalam diri kalian. Sedangkan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal adalah dorongan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya faktor dari luar. Misalnya hadiah atau reward, maka siswa akan dapat hadiah apabila nilai hasil belajarnya di atas 80. Jadi kalian mendapatkan motivasi eksternal. Selanjutnya kita membahas kondisi eksternal yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama itu sarana dan prasarana. Yang kedua, lingkungan sekitar. Sarana dan prasarana yang menunjang belajar juga mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Misalnya di rumah mempunyai sarana dan prasarana penunjang keberhasilan belajar. Sedangkan yang sarana dan prasarananya kurang menunjang tentu akan mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, lingkungan sekitar. Lingkungan di mana seseorang tinggal dan lingkungan di mana seseorang itu bermain akan sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Apabila lingkungan sekitar sangat mendukung kemajuan seseorang, maka keberhasilan belajar dapat dicapai. Demikian juga sebaliknya. Termasuk di dalamnya adalah lingkungan bermain dan kelompok individu. Oleh sebab itu, seseorang harus bijak dalam menyikapi dirinya untuk hidup bermasyarakat. Artinya mampu memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Jadi di sini juga kalian harus bisa memilih lingkungan yang kira-kira baik untuk kalian. Next, kita akan membahas hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif. Yang pertama, belajar mandiri. Apa sih belajar mandiri itu? Belajar mandiri yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Kedua hal itu sangat berbeda artinya. Yang benar adalah belajar atas inisiatif sendiri, karena dengan begitu diri kita akan merasa teringat akan hal yang kita pelajari karena kita tertarik pada hal tersebut. Jadi belajar mandiri itu maksudnya kita sudah dari awal tuh memiliki inisiatif sendiri untuk belajar. Jadi cara ini adalah cara paling efektif untuk belajar, sehingga kita terus mengingatnya. Tetapi cara ini juga sangat sulit karena butuh kemauan pada diri sendiri. Tapi Ibu yakin kalian dapat menanamkan dalam diri kalian bahwa kalian itu bisa belajar secara mandiri. Dan kemauan itu tumbuh dengan sendirinya karena kebiasaan diri orang tersebut. Jadi kalau misalnya kalian sudah dari awal menanamkan dalam diri bahwa kalian itu ingin belajar, maka kemauan itu akan dapat mudah kalian dapatkan. Yang kedua, media belajar. Media belajar adalah sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar. Karena kita tinggal membaca dari media itu, sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut. Ini juga butuh kita cari sesuai yang akan kita pelajari. Bentuk sumber media banyak diantaranya buku, transparansi, film, dengan topik tertentu, internet, dan sebagainya. Yang ketiga, ada strategi atau cara belajar.
Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa strategi dalam belajar supaya efektif dan efisien. Jadi sekarang Ibu akan membahas terkait strategi supaya kalian bisa belajar secara efektif dan efisien. Di sini ada 9 strategi belajar efektif dan efisien. Coba kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan kalian pelajari dan kumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. Jadi pengaturan meja belajar itu ternyata juga sangat mempengaruhi terhadap proses belajar kalian. Kalau misalnya meja belajar kalian rapi, otomatis pikiran kalian juga akan lebih rapi. Sebaliknya ketika meja atau misalnya tempat belajar kalian itu berantakan, itu akan mempengaruhi juga terhadap pikiran kalian. Jadi secara psikologis, tempat kita belajar akan mempengaruhi pikiran kita juga. Yang kedua, mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Yang ketiga, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran, upayakan kira-kira 20 menit saja. Yang keempat, pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Yang kelima, catat hal-hal yang penting dalam buku kalian. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang mengerti. Jadi, kalian tuh usahakan belajar materi yang akan kalian pelajari itu sebelum guru menjelaskan. Jadi, kalau misalnya ada yang tidak mengerti, kalian bisa langsung bertanya. Yang keenam, untuk pelajaran non-eksakta atau misalnya pelajaran-pelajaran yang tidak menggunakan rumus-rumus, cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal ini untuk menguji berapa persen kalian menguasai materi yang dipelajari. Yang ketujuh, untuk pelajaran eksakta atau pelajaran-pelajaran yang menggunakan rumus-rumus, upayakan kalian tulis rumus-rumus tersebut pada folio, karton manila, dan lain sebagainya. Tempelkan atau gantungkan pada tempat belajarmu atau di kamarmu agar sering terlihat dan mudah untuk mengingatnya. Yang kedelapan, kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. Yang terakhir, seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaranmu baik dengan teman maupun bapak ibu guru. Selanjutnya, Stephen R. Covey dalam bukunya berjudul 7 Habits of Highly Effective People memaparkan 7 langkah yang bisa kalian kembangkan untuk mendapatkan belajar yang efektif. Yang pertama, bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Merupakan tolak ukur sederhana, kalian sudah berusaha menentukan sendiri prioritas, waktu, sumber-sumber terpercaya dalam mencapainya. Jadi kalian tuh dalam belajar tuh harus bertanggung jawab atas diri sendiri. Jadi bukan harus disuruh-suruh terus dalam belajar itu. Yang kedua, pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya. Tentukan sendiri mana yang penting bagi kamu. Jangan biarkan teman atau orang lain mendikte kamu apa yang penting. Jadi, kalian tuh harus mulai bisa menyusun skala prioritas. Yang ketiga, kerjakan dahulu mana yang penting. Kerjakan dulu prioritas yang telah kalian tentukan. Jadi, ketika belajar tuh biasanya kan ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Misalnya, ketika kalian mau belajar tuh ada hal yang lain yang harus dikerjakan. Coba tuliskan dulu, buatlah susunan prioritas apa yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Yang keempat, anggap dirimu berada dalam situasi co-opposition, bukan situasi win-win lagi. Co-opposition merupakan gabungan dari cooperation atau kerjasama dan competition atau persaingan. Jadi, saya sebagai teman yang membantu dalam belajar bersama, anggaplah seseorang
atau teman kalian itu sebagai sainganmu di dalam kelas. Dengan begini, kamu akan selalu terpacu untuk melakukan yang terbaik. Do your best di kelas. Yang kelima, pahami orang lain, maka mereka akan memahamimu. Banyaklah belajar memahami orang lain, sehingga orang lain akan memahami kalian. Yang keenam, cari solusi yang lebih baik. Bila kalian tidak mengerti bahan yang diajarkan pada hari ini, jangan hanya membaca ulang bahan tersebut. Coba cara lainnya, misalnya ketika kalian tidak mengerti, coba diskusikan bahan tersebut dengan guru kalian, teman kalian, atau kalian jika punya kelompok belajar, maka tanyakanlah dalam kelompok belajar. Yang ketujuh, tantang dirimu secara berkesinambungan. Dengan cara ini, belajar akan terasa mengasihkan dan mungkin kamu mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Nih, ada beberapa tips efektif belajar di rumah. Yang pertama, tanamkan dalam diri kalau ini bukan liburan. Jadi, walaupun kalian di rumah, kalian jangan berpikir bahwa kalian itu sedang liburan. Yang kedua, tentukan jadwal dan waktu belajar. Yang ketiga, buatlah suasana belajar yang nyaman. Yang keempat, nih yang penting juga, hindari distraksi TV, game, atau handphone jika tidak dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kira-kiranya tidak dibutuhkan, silakan singkirkan jauh-jauh gadget kalian. Juga hindari sosial media, penggunaan sosial media yang berlebihan. Yang kelima, konsultasi dengan guru jika ada yang tidak dipahami. Yang keenam, tetap jaga kebersihan diri serta alat tulis dan gadget kalian. Jadi selain belajar yang efektif, juga ternyata kebersihan diri dan kebersihan alat tulis dan gadget kalian itu juga mempengaruhi keefektifan belajar kalian di rumah. Selanjutnya, kebiasaan buruk siswa yang harus segera ditinggalkan. Yang pertama itu tidak membuat rencana belajar. Lalu prokrastinator, atau misalnya kalian sering menunda-nunda tugas atau kegiatan. Jadi prokrastinasi itu tuh sangat tidak baik ya. Yang ketiga itu tidak membatasi penggunaan sosial media yang tadi Ibu sudah jelaskan. Lalu malu bertanya itu maka kalian akan sesat di kelas. Yang terakhir, sering tidur larut atau oversleeping atau tidur berlebihan. Jadi kebiasaan buruk yang tadi Ibu telah sebutkan itu sebaiknya kalian hindari. Nih, Ibu akan memberikan tips mengatasi malas belajar. Yang pertama, tuliskan 5 kerugian akibat malas belajar dan tempelkan di dinding kamar. Jadi, kalian tuliskan kerugian kalau misalnya kalian gak belajar itu apa aja sih, lalu kalian bisa tempelkan di dinding kamar kalian atau di ruang belajar kalian, sehingga kalau misalnya kalian sedang malas belajar, kalian bisa ingat kerugiannya apa kalau misalnya tidak belajar. Yang kedua, ingat niat di awal, apa tujuan kamu belajar. Yang ketiga, tekadkan dalam diri, aku tidak boleh malas, aku harus bisa mencapai impianku. Dan yang keempat, berdoalah agar terhindar dari rasa malas. Nah, coba ini ada beberapa kalimat, coba bisa kalian ubah tiga kalimat ini menjadi tiga kalimat yang di sisi kiri menjadi 3 kalimat yang di sisi kanan. Yang pertama, kalau misalnya kalian merasa ini terlalu sulit buatku, aku nggak mungkin bisa, coba ubah kalimat itu menjadi bagaimana ya, bagian mana ya yang aku belum bisa, aku harus cari tahu. Yang kedua, kalau misalnya kalian merasa temanku tahu pintar, gak mungkin lah aku bisa, coba ubah menjadi pasti ada yang bisa aku pelajari dari mereka yang pintar. Jadi jangan pesimis. Yang ketiga, aku takut nanti aku gak bisa, coba ubah menjadi aku takut nanti aku gak bisa dan aku akan tetap coba. Nah, kadang-kadang sulit itu yang membuat kita malas, namun
Yang pasti, malas itu yang membuat kita sulit. Jadi sesulit apapun, kalau misalnya kitanya berusaha, pasti kita akan bisa. Jadi belajar itu proses yang berkepanjangan. Sudah pasti ada fase turun naiknya di mana motivasi kita sedang naik turun. Namun, yang membedakan kamu dengan calon orang sukses dari pesaing-saingmu adalah seberapa cepat kamu menghalau dan bangkit dari kemalasan yang kadang suka mampir. Yuk semangat! Terima kasih untuk perhatiannya telah menyimak video pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.